Pertama, nasab Ba'alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sezaman. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman berdasarkan kitab-kitab abad ke-5 sampai abad ke-9. Di dalam makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut baru ditemukan di abad ke-9. Batu nisan Muhammad Shahib Mirbat yang ada di Mirbat telah terbukti dibuat pada abad ke-9 atau 10 Hijriah. Ba'alawi ke atas bukan hanya Ubaidillah yang tidak ada, tapi Ubaidillah punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad Shahib Mirbat. Ini semuanya adalah orang yang tidak terreportase oleh sejarah apapun, baik di dalam kitab nasab maupun dalam kitab sejarah. Muhammad bin Ali diberi gelar Shahib Mirbat pada abad 9, tidak terbukti sebagai bergelar Shahib Mirbat menurut Ibnul Athir abad ke-7. Yang bergelar Shahib Mirbat adalah Muhammad Al-Manjawi, raja di Mirbat. Orang ini bukan hanya tidak bergelar Shahib Mirbat, tetapi juga kehistorisannya sangat dipertanyakan. Bahkan saya berani mengatakan itu adalah fiktif. Orang ini fiktif, tidak ada di Difar, tidak ada di Hadramaut, bahkan mungkin tidak ada di dunia acak. Seorang yang bernama Muhammad bin Ali ini. Abdullah bin Shahib Mirbat yang tercatat dalam kitab Al-Ghurar abad 10 sebagai anak Shahib Mirbat yang mendapat ijazah dari Muhammad Al-Qala'i adalah fiktif. Jadi yang terdapat dalam kitab As-Suluk tidak terbukti sebagai saudara dari Alwi. Jadi kitab Tarikh Sambal, ada sebuah kitab namanya kitab Tarikh Sambal pada abad ke-10. Ini mencatat nama Faqih Muqaddam. Menurut peneliti sejarah dan geografi Hadramaut yang bernama Profesor Hussein Saleh bin Isa bin Omar bin Salman, kitab itu menurut beliau adalah kitab jiplakan dari kitab Ibnu Hisan. Nah, kitab yang ada di abad-abad sebelumnya diambil kemudian dijiplak, tidak di atas namakan Ibnu Hisan, tapi di atas namakan orang yang berada di abad 10 yang bernama Syekh Sambal Ba'alawi, tetapi kemudian isinya ditambah. Kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut karya Abdurrahman bin Ali bin Hisan abad ke-9. Nah, ini yang dijiplak ini kitab ini. Kitab yang tadi saya sebutkan Tarikh Sambal itu adalah jiplakan dari Ibnu Hisan. Ibnu Hisan ini menulis sebuah kitab namanya Al-Baha fi Tarikh Hadramaut. Pengarangnya namanya Abdurrahman bin Ali bin Hisan, wafat 818 Hijriah. Kitab ini pun ditahqiq oleh orang yang sama, yaitu Abdullah Muhammad Al-Habsyi, dan di dalamnya disisipkan nama-nama Ba'alawi. Kitab Al-Imam Al-Muhajir, ada sebuah kitab namanya Al-Imam Al-Muhajir, ditulis oleh Muhammad Dia Shihab, ini ada di Indonesia, dan Abdullah bin Noh, ini seorang ulama di Bogor, ditulis tanpa referensi sejaman. Kitab ini menerangkan tentang tokoh yang bernama Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Semuanya lengkap, ini binnya anu, belajarnya di anu, pergi ke anu dan sebagainya, tetapi tanpa referensi. Kitab pada masanya bahkan sampai abad ke-9 tidak bisa disebutkan satupun kitab apa yang menjadi referensinya. Lalu referensinya abad berapa? Ya referensi unggulan Ba'alawi, yaitu Al-Burqatul Musyiqah dan Al-Jauharus Syafaf. Hanya itu saja mentoknya. Dengan satu lagi kitab Al-Ghurar di abad ke-10. Kitab Al-Ghurar, nah ini yang tadi saya sebutkan, Ba'alawi abad 10, yang menjadi salah satu buku referensi utama nasab Ba'alawi, hanya mempunyai referensi dari abad ke-9, yaitu kitab Al-Burqah dan kitab Al-Jauharus Syafaf. Jadi abad 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dalam sebuah video yang beredar, Kiai Imad menunjukkan 15 bukti ilmiah yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah batal sebagai keturunan Nabi. Di antara bukti ilmiah yang beliau sebutkan adalah, Ubaidillah tidak terkonfirmasi secara kitab-kitab nasab primer sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman. Makam Ahmad bin Isa yang berada di Hadramaut baru ditemukan pada ke-9. Batu nisan Shahib Mirbat yang berada di Mirbat terbukti dibuat pada abad ke-9 atau 10 Hijriah. Gelar Shahib Mirbat kepada Muhammad bin Ali tidak terbukti sebagai Shahib Mirbat menurut Ibnu Asir. Muhammad bin Ali atau Shahib Mirbat adalah sosok yang fiktif. Abdullah bin Shahib Mirbat yang mendapat ijazah dari Al-Qala'i adalah fiktif.
Jadid yang terdapat dalam kitab Al-Suluk tidak terbukti sebagai saudara Alwi Datuk Ba'alawi. Fakih Al-Muqaddam yang dicatat dalam Tarikh Syambal adalah hasil penambahan. Dalam kitab Al-Bahak ditambahkan nama-nama Ba'alawi. Kitab Ahmad Al-Muhajir ditulis tanpa referensi. Kitab Al-Ghuror hanya punya referensi kitab abad ke-9. Untuk mematahkan beberapa argumen yang disebutkan oleh Kiai Imad secara berapi-api itu, mari kita merujuk pada manuskrip yang telah diunggah oleh Rumal Abbas. Pada tahun 542 Hijriah, Abdul Haq Al-Ishbili mendapatkan ijazah hadis dari Abdul Aziz yang pada tahun 467 Hijriah, mendapatkan ijazah dari Abu Al-Qasim An-Nafat, dan mengkonfirmasi bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir berjulukan Al-Abah, bukan An-Nafat. Dan, nama Ubaidillah terkonfirmasi sebagai putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir, sekaligus saudara dari Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir, nama ini yang disepakati seluruh ulama nasab. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن دلهان قراءة عليه وأنا أسمع. قال حدثنا الإمام أبو القاسم النفاط بن الحسن بن محمد بن علاء بن محمد بن أحمد الأبحي بن النقيب عيس، لقيته بمكة المكرمة بقراءتي عليه في 18 شوال سنة 412. قال حدثنا أبي المسند أبو محمد الحسن بن محمد العلال العلوي، قال حدثنا أبي محمد بن علي العلوي، حدثنا أبي وعمي عبيد الله ابن أحمد الأبحي بن عيسى النقيب، قال حدثني الإمام الأبح السيد أحمد بن عيسى بن محمد العلوي البصري في منزلنا بالبصرة في ذي، قال حدثنا أبي واو أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن محمد الأزرق العلوي قال. Telah memberitahu kami Abdul Haq bin Abdurrahman bin Abdullah bin Al-Husain bin Said Abu Muhammad Al-Ishbili, telah ia tuturkan bacaannya kepada kami dan saya mendengarkannya, pada akhir Muharram pada tahun 542.